Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun sereh mengajawab salam manukur sawareh. Satu kali lagi semangat bacakan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana siyaman lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrihi wa ta'abbudan bi tilawatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum ila akhirih. Yang kami hormati Bapak Ketua Pusdai Kabupaten Sumedang beserta jajaran, yang kami hormati pula seluruh para tamu undangan yang sama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dalam rangka pembukaan pesantren Kilat Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, sampai kepada kita yang ikut serta terhadap ajarannya hingga yaumul qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang Allah muliakan, sebetulnya pada kesempatan kali ini yang harus mengisi itu Bapak Ketua Pusdai Kabupaten Sumedang, karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, yang terpaksa saya mewakili sebagai bidang keagamaan Pusdai Kabupaten Sumedang, mewakili beliau. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Itu hari yang keberapa? Yang ke-10. Tak terasa kita di bulan suci Ramadan telah memasuki hari yang ke-10. Semoga kita semua di bulan suci Ramadan ini bisa mengisinya dengan seoptimal mungkin, bisa mengisinya dengan amal-amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya pada waktu yang sangat relatif singkat, ini sebetulnya waktunya juga cukup singkat, tapi insya Allah tidak begitu banyak materi yang disampaikan. Materinya itu yang berkaitan dengan fadilah, keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan puasa. Jika kita melihat dalam perintah puasa ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana
telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu sekalian, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Seruan dari Allah telah jelas, undangan dari Allah telah jelas di dalam surah Al-Baqarah. Wahai orang yang beriman, yang tidak beriman tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususan panggilan puasa hanya bagi orang yang beriman. Yang tidak beriman silahkan tidak berpuasa juga. Ini hanya orang yang beriman kepada Allah. Dan syariat puasa itu bukan hanya saja disyariatkan bagi umat Nabi Muhammad SAW, tapi puasa telah lebih dulu diwajibkan kepada umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya puasa ini, anak-anakku sekalian, sangat dibutuhkan oleh kita semua. Sebelum Allah mewajibkan puasa, ada hikmah, manfaat. Ini pun kita membutuhkan puasa. Semua makhluk Allah membutuhkan puasa. Ayam juga jika dia ingin mempunyai anak, biasa itu suka puasa. Kemudian apalagi kupu-kupu juga dia suka berpuasa. Apalagi ular juga, kalau dia ingin mengganti kulitnya, dia itu suka puasa. Manusia biasa kalau ingin diobati, ingin dioperasi, itu biasa dianjurkan oleh bapak dokter, ibu dokter untuk berpuasa dulu. Berapa jam dia berpuasa. Jadi puasa ini adalah merupakan perintah Allah yang ada guna dan manfaatnya bagi kita. Bahkan di dalam hadis Nabi, sumu tasihu, kalian harus berpuasalah, tasihu, niscaya kalian akan sehat. Jadi dengan puasa kita akan kuat, dengan puasa kita akan sehat. Jadi orang yang berpuasa insya Allah akan sehat. Bukan bermalas-malasan puasa itu. Ya, jadi orang yang berpuasa harus sehat. Orang yang berpuasa harus kuat. Puasa bukan menjadi sebuah sarana untuk bermalas-malasan. Dari mulai pagi hingga sore dia itu hanya saja tidur saja. Orang tua ataupun yang muda bukan seperti itu. Ada ditanya orang tua yang suka tiduran dari mulai pagi hingga sore oleh anaknya, bapak kunaon bet obok wae, bapak kunaon bet tidur wae, ih ujang apan sarena jalma puasa teh ibadah cek Nabi oge. Pinter gitu nama. Naumus saim ibadah kata Nabi, tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Memang seperti itu, tapi bukan berarti tidak diisi dengan kegiatan yang positif. Maka di dalam hadis Nabi dikatakan, Nabi suka berdoa ketika puasa, Allahumma salimna Ramadan wa salim Ramadan lana wa tasallamhu minna wa taqabbala. Ya Allah, selamatkanlah Ramadan bagi kami. Ya Allah, terimalah puasa kami di bulan Ramadan. Maksudnya apa sih? Maksudnya selamatkan kami dari bermalas-malasan. Ketika Ramadan hanya saja bermalas-malasan, gak mau belajar agama. Ketika Ramadan dia gak mau untuk membaca Al-Quran. Nah itu jangan jadikan puasa Ramadan untuk bermalas-malasan. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan, baca salawat yuk terlebih dahulu. Mari kita sama-sama bacakan salawat di bulan suci Ramadan kali ini. Siap baca salawat? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alaika ya Rasulullah. Ya, assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Raqat aina ya sawqa wa li taibata
dalam ayat tadi. Tujuan daripada puasa, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi Allah memerintahkan puasa kepada kita adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi untuk mengantarkan diri kita kepada ketakwaan. Bagaimana orang yang bertakwa itu? Imtisal awamirillah wastinabun nawahi, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sedang melaksanakan puasa di siang hari, di rumah kita ada makanan yang lezat, ada minuman juga yang segar. Apakah kita berani di siang hari untuk meminum, untuk memakan makanan tersebut? Tidak. Kenapa? Karena Allah melarangnya. Jadi orang yang bertakwa itu ternyata imtisal awamirillah, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Maka harapan dengan latihan selama bulan suci Ramadan, kita berlatih takwa, tidak mau kita melanggar aturan Allah. Di bulan yang lain 11 bulan kemudian kita bisa melatih diri menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan, ini anak-anakku sekalian tentu sudah melihat-lihat jam berapa ini ya. Biasa yang ditunggu-tunggu itu kita ya adzan apa? Adzan maghrib ya. Adzan maghrib ini jam berapa? Kita pulang jam berapa? Tentu seperti itu. Jadi kalau kita ini di bulan suci Ramadan, yang ditunggu-tunggunya adzan maghrib, yang ditunggu-tunggunya itu adalah Idul Fitri. Sama semuanya juga. Padahal bulan suci Ramadan ini bulan kebaikan, bulan penuh berkah, bulan dilipat gandakan pahala. Kalian duduk di sini, ini pahalanya yang sangat luar biasa. Biasanya kalau satu itu dibanding 70. Jadi kalau satu kali duduk itu di bulan suci Ramadan, maka perbandingannya itu lebih baik daripada 70 kali duduk di majelis ilmu di luar bulan suci Ramadan. Bagaimana keutamaan bulan suci Ramadan? Kita lihat di dalam hadis Nabi. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Jika sekiranya umatku, kata Nabi, mengetahui keutamaan yang ada pada bulan Ramadan, niscaya umatku akan menginginkan seluruh bulan selama 1 tahun itu Ramadan. Jadi kalian kalau mengetahui keutamaan Ramadan, ingin sekali Ramadan itu selama 1 tahun. Tapi kalau kita mungkin bukan ingin 1 tahun, ingin cepat Ramadan berakhir. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan, di bulan suci Ramadan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kata Nabi, putihat abwabul jinan, dibukakan pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dikunci pintu neraka. Wa sufidatis sayatin, kemudian dibelenggunya setan-setan. Bagaimana kita kalau bulan suci Ramadan ini biasanya kalau ingin melaksanakan kebaikan sangat susah sekali godaannya. Bukan setan sebetulnya sudah dibuka oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena setan sudah dibelenggu dan pintu neraka ditutup. Jadi tujuannya Allah itu seperti itu, untuk memudahkan melaksanakan kebaikan agar kita ini sangat mudah melakukan kebaikan. Tapi tatkala Ramadan suka ada apa? Suka kita ini biasanya malas untuk melakukan kebaikan. Sebetulnya bukan setan, itu adalah dorongan nafsu yang ada pada diri kita, yang selama 11 bulan itu dilatih oleh setan sehingga itu tampaknya jadi nampak hasil daripada latihan setan tersebut. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan, juga dalam hadis Nabi dikatakan bahwa di bulan suci Ramadan itu dibukakan pintu-pintu barokah.
Apa yang disebut dengan barakah? Ziyadatul khair, semakin banyaknya kebaikan, semakin tambahnya kebaikan, itulah adalah barakah. Kita lihat di masjid-masjid, di musola-musola, semangat untuk melakukan kebaikan umat Islam ternyata luar biasa. Untuk melakukan sholat tarawih berjamaah, melakukan tadarus yang biasanya ada cuma 2 shop, ini sampai 4, 5, 6 sampai di masjid ini itu penuh oleh jamaah. Berarti umat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan barakah untuk melakukan kebaikan-kebaikan semakin mudah. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Kemudian juga Ramadan ini disebut dengan apa? Syahrul Maghfirah. Syahrul Maghfirah itu apa? Bulan-bulan ampunan Allah. Allah setiap malam dengan para malaikat menyeru, ya baghiyal khair, wahai orang yang mencari kebaikan, kata Allah, akbil, kesinilah kesini. Wahai orang yang ingin melakukan kebaikan, mari kemari, kata Allah. Tiap malam ini. Kemudian juga Allah menyeru, wa ya baghiyasy, wahai orang yang ingin melakukan kejelekan, akhir, berhenti kalian, stop kalian, karena ini adalah bulan suci. Jangan kotori bulan suci dengan hal-hal kemaksiatan. Itu kata Allah. Jadi bagi kita diseru oleh Allah, mari kita sama-sama isi bulan Ramadan kali ini dengan kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin. Sayang kalau Ramadan tidak diisi dengan kebaikan, belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang kita alhamdulillah bisa memasuki bulan Ramadan dan bisa mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Tapi harapan kita Ramadan tahun yang akan datang kita dipanjangkan usia, amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Walafu minkum, hadanallahu wa iyyakum minal ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.